Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 4 Maret 2025. Sari berita, Bupati dan Wakil Bupati ND terlantik diharapkan memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Aksi balap liar dan mabuk-mabukan ganggu warga El Tari ND dan para pengguna jalan. Bersama saya Jelabut, inilah berita selengkapnya. Usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, masyarakat Kabupaten ND harapkan Bupati dan Wakil Bupati ND yang terlantik untuk menjalankan tugas yang telah dipercayakan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil. Laporan Nikolaus Makumeli. Harapan saya kepada Bapak Bupati ke depannya akan lebih baik lagi. Harapan tersebut disampaikan beberapa warga saat turut menyaksikan prosesi penjemputan Bupati dan Wakil Bupati ND terlantik Yosef Benediktus Badeoda bersama Wakil Bupati Dominikus Minggumere di seputaran Perlimaan Tugu Pancasila ND pada Senin 3 Maret 2025. Kepada RRI, Idrisa Amir, salah satu warga kota ND dan pelaku UMKM mewakili pedagang tenunan di Pasar ND, dirinya menyampaikan harapannya kepada Bupati dan Wakil Bupati ND yang baru agar terus gencarkan promosi-promosi pariwisata Kabupaten ND, terutama tenun ikat ND ke luar daerah, serta memperbanyak event-event sehingga menarik minat banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND dan berdampak langsung bagi pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten ND. Mewakili pedagang sarung tenun ikat daerah Kabupaten ND mengucapkan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati ND dan mengucapkan selamat datang. Semoga dapat mengemban amanat dengan baik, amanat rakyat dengan baik. Harapan saya, semoga dengan kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang baru untuk terus mempromosikan potensi pariwisata terutama dalam bidang UMKM, lebih khususnya tenunan ikat daerah ND. Sementara itu, Siti Sumarni, salah satu ibu rumah tangga, ketika diwawancara RRI mengharapkan kiranya pemerintah Kabupaten ND melalui Bupati dan Wakil Bupati terlantik untuk memperhatikan kebutuhan pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui kartu KIP sehingga mengurangi angka putus sekolah akibat dari ketidakmampuan orang tua dalam pembiayaan. Harapan saya kepada Bapak Bupati ke depannya akan lebih baik lagi. Contohnya masyarakat kecil seperti saya tolong diperhatikan. Seperti kesehatan, gitu, perumahan, gitu. Terutama buat anak sekolah, contohnya dapat kartu Indonesia Pintar untuk kedepannya dia bisa sekolah. Orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya mampu. Jadi saya harap cukup untuk seperti Bapak Bupati bisa memberikan seperti kartu Indonesia Pintar, apalagi yang lainnya. Saya harap Bupati ini yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan fokus pada pengembangan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta perhatian pada aspek sosial seperti pendidikan, diharapkan kepemimpinan baru mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten ND. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara di Jakarta, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda SH.MH dan Wakil Bupati ND Dr. Gigi Dominikus M. Mere MKes tiba di ND disambut antusias oleh ASN dan masyarakat kota ND. Laporan Rovinus Wula.
Setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara di Jakarta, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda dan Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere tiba di Ende disambut antusias ASN dan masyarakat Kota Ende. Di Bandara Haji Hasan Arbusman Ende, Bupati dan Wakil Bupati Ende bersama Ibu dijemput Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menggunakan kendaraan roda 4 menuju ruang transit lama yang sudah ditunggu pimpinan Forkompimda bersama anggota DPRD Ende. Untuk kemudian istirahat sejenak menggantikan pakaian lalu persiapan untuk menerima pengalungan oleh Sekda Ende Dr. Agustinus Gajangasu bersama Ibu disambut dengan sapaan adat oleh Bapak Yakobus PU dan tarian penyambutan oleh siswa-siswi SMK Santo Vincentius Ndona. Kepada RRI, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Muhammad Sahab mengatakan usai penjemputan Bupati dan Wakil Bupati akan melakukan konvoi keliling Kota Ende. Ia menjelaskan saat konvoi Bupati dan Wakil Bupati Ende menggunakan kendaraan terbuka dan melintasi ruas jalan yang ditentukan berakhir di Jalan Eltari menuju kantor Bupati Ende. Sebelumnya itu terjadi pengalungan selendang kepada beliau berdua beserta istri masing-masing. Kemudian nanti dilanjutkan berjalan kaki menuju bundaran Lampu 5 dengan iringan tarian tradisional dari SMKK Santo Vincentius Ndona. Kemudian dari situ menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh panitia pawai kendaraan keliling kota. Di pintu gerbang kantor Bupati Ende, Bupati Yosef dan Wakil Bupati Domi Mere kembali disambut dengan tarian dan sapaan adat lalu berjalan kaki menuju kantor Bupati Ende untuk selanjutnya menyapa para ASN di ruang Garuda kantor Bupati Ende. Saat memberikan sambutan, menyampaikan puji syukur kepada Tuhan karena keduanya tiba dengan selamat di bumi rahim Pancasila. Bupati Ende juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende khususnya 60.000 orang yang sudah percaya dan mempercayakan keduanya untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi mereka yang hari ini tidak bersama kita, tidak bergembira bersama kita, tapi saya ingin sampaikan bahwa pilkada kita sudah selesai. Kita ini semua adalah masyarakat Kabupaten Ende dan saya dengan tulus meminta dukungan kalian semua. Jadi tidak ada lagi ini kelompok, ini paket Diodo, ini kelompok paketnya yang lain gitu ya. Ini semua kalian semua adalah miliknya Bupati. Bupati Yosef mengatakan bahwa saat ini dirinya bersama Wakil Bupati adalah abdi rakyat, pelayan rakyat, dan pemimpin rakyat. Selain itu, ia menegaskan kepada seluruh ASN agar tidak perlu khawatir karena tidak ada politik balas dendam atau geser-menggeser, bahkan ganti-mengganti dan sebagainya. Yang ada hanyalah rotasi jabatan berdasarkan kebutuhan untuk kelancaran roda pemerintahan. RRI Ende Rofinus Fula melaporkan. Aksi balap liar dan mabuk-mabukan yang sering terjadi di Jalan Eltari Ende menjadi keluhan serius bagi warga setempat. Laporan Suimam. Atika, salah seorang warga yang tinggal di kawasan tersebut, Senin 3 Maret 2025 menuturkan bahwa aksi tersebut sangat mengganggu kenyamanan, terutama di malam hari hingga pagi hari. Kegiatan ini sering terjadi hingga menyebabkan kebisingan dengan suara knalpot racing yang mengganggu tidur warga, bahkan ada yang menabrak pagar rumah. Masalah ini menurut Atika bukan hal yang baru. Aksi balap liar yang melibatkan anak-anak muda seringkali membawa dampak negatif bagi keamanan lingkungan. Tak hanya kebisingan, namun juga aksi mabuk-mabukan yang dilakukan para pelaku. Terkait dengan adanya balap liar, ini sudah sangat mengganggu sekali ya ketertiban umum, sangat meresahkan juga ya bagi kami masyarakat ini. Apalagi bulan Ramadan ini mereka melakukannya sampai matahari terang pagi baru mereka selesai. Biasanya itu hanya di malam minggu dari jam 12 malam kami sampai tidak bisa istirahat kalau sudah malam minggu. Kadang malam-malam lain juga tapi tidak selama malam minggu.
mengganggu itu. Atika pun berharap aparat kepolisian, khususnya Satlantas Polres Ende, segera mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi masalah ini. Ia meminta agar para pelaku segera ditindak agar tidak ada lagi ketakutan yang dirasakan oleh warga sekitar. Menanggapi keluhan masyarakat, Kasat Lantas Polres Ende, Ibtu Robi Buu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Berdasarkan perintah dari Kapolres Ende, aparat kepolisian langsung turun ke lokasi untuk melakukan penindakan. Jadi untuk masyarakat Kota Ende terkhususnya bahwa kami dari Polres Ende khususnya Satlantas bersama staf berdasarkan sprint dari Bapak Kapolres, kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut yang dikatakan ada laporan-laporan dari masyarakat bahwa ada balap liar dan juga kami sudah tercapai. Semalam itu kami sudah subuh, kami sudah mendapat 3 unit motor yang dialtari dan sudah kita memberi tindakan dan penyitaan motor itu kita amankan di kantor Satlantas Polres Ende. Ditambahkan, tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Ia juga menghimbau masyarakat agar lebih aktif memberikan informasi terkait aksi balap liar dan mabuk-mabukan yang terjadi di jalanan. Dengan adanya kerjasama antara polisi dan masyarakat, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan kerjasama yang baik antara warga dan aparat kepolisian, diharapkan Jalan Eltari dapat kembali menjadi tempat yang aman bagi semua pihak. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Melihat fenomena anak luar kawin dan pemenuhan hak anak sebagai sebuah soal di mana selama ini begitu banyak pasangan suami istri hidup bersama di luar perkawinan yang sah, baik sah menurut hukum agama dan hukum negara, Ikatan Mahasiswa KO Tengah yang berdomisili di Maumere menggelar diskusi ilmiah dengan tema anak luar kawin dan pemenuhan hak anak. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menghadirkan narasumber atau pemateri Hilda Mutakasih yang juga merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo Minggu malam 2 Maret 2025. Ketua Ikatan Mahasiswa KO Tengah Ferdinandus Ede kepada RRI mengatakan tema yang diambil dalam diskusi ini sejalan dengan program dari Divisi Ikatan Mahasiswa KO Tengah tentang fenomena anak luar kawin dan pemenuhan hak anak. Untuk itu pihaknya menghadirkan narasumber atau pemateri yang memang mengetahui tentang permasalahan anak luar kawin. Tujuan dari kegiatan ini adalah menggugah generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk terjun langsung dan peka terhadap masalah yang terjadi dalam masyarakat dan siap memberikan edukasi tentang pemenuhan hak anak. Karena menurutnya, suara mahasiswa bisa mempengaruhi keluarga atau para orang tua. Organisasi atau sebagai mahasiswa melihat dari sisi mahasiswa, sehingga saya membacanya bahwa peran kaum muda yang adalah mahasiswa itu harus terjun langsung kepada topik-topik yang seperti ini. Artinya ada efek jerahnya untuk masyarakat. Bagaimana anak-anak muda, terlebih khusus mahasiswa, suara mahasiswa sangat mempengaruhi orang tua atau orang-orang di kampung karena memang sasarannya tepat pada masyarakat seperti itu. Tapi harus melalui orang yang berpendidikan, dengan tanda petik adalah kaum muda, organisasi atau mahasiswa itu sendiri. Bagi saya itu suara mahasiswa atau suara kaum pelajar itu di wilayah kita, misalnya di wilayah Jawa Tengah dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh. Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Hilda Mutakasih, yang juga menjadi pemateri dalam diskusi ilmiah ini mengatakan, masalah status anak luar kawin saat ini semakin berkembang karena masih ada kecenderungan dari banyak calon pasangan suami istri atau calon orang tua di zaman ini yang gampang memilih tinggal bersama sebelum menikah secara resmi. Bahkan jumlah pasangan seperti ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, meskipun praktek ini dilarang oleh agama dan bertentangan dengan aturan hukum negara. Fenomena anak luar kawin atau anak hasil kumpul kebo atau yang juga dikenal dengan istilah cohabitation atau living together menurut Hilda harus menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat hal ini juga berdampak pada status hukum identitas anak. Akan semakin meningkat kalau tidak disuarakan, kalau tidak didiskusikan, dan kalau tidak menjadi perhatian serius pemerintah, gereja, para pemangku kepentingan, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muda. Mengapa? Karena
persoalan ini sebenarnya berkaitan erat dengan permasalahan anak yang negara atau pemerintah terus berjuang untuk bagaimana melakukan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Dan lebih dari bahwa pembangunan SDM, sumber daya manusia, itu titik awalnya dari anak sebagai aset, sebagai generasi penerus bangsa. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat membuka pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pelindungan hak anak dan berharap agar mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dapat bekerja sama dan memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak luar kawin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan dasar. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. IWAPI kembali gelar Bazar Ramadan diikuti ratusan UMKM di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur kembali menggelar Bazar Ramadan yang diikuti oleh 102 unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan berlangsung selama 1 bulan bertempat di Dermaga Nusantara Zona 5 Kampung Air Labuan Bajo. Ketua IWAPI DPC Manggarai Barat, Maria Sri Kandi Mayangsari mengatakan selain menjadi proker tetap tahunan, Bazar Ramadan ini juga untuk mewujudkan visi IWAPI guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM. Ini kan proker tetapnya IWAPI dan ini kita sudah tetapkan menjadi kegiatan yang diagendakan setiap tahun. Begitu. Kenapa sampai proker ini menjadi agenda tiap tahun? Karena visi daripada IWAPI sendiri itu ada salah satunya adalah mendongkrak pertumbuhan finansial atau ekonomi daripada pelaku UMKM. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Manggarai Barat, Teresia P. Asmon menyampaikan, melalui Bazar Ramadan dapat menjadi momentum para pelaku UMKM untuk saling mendukung, bersaing positif, serta sebagai wadah yang baik bagi para pelaku usaha pemula untuk memperkenalkan produknya. Dan ini sepertinya sudah semua orang Labuan Bajo pasti akan tahu di setiap bulan Ramadan itu pasti akan ada bazar UMKM, bazar Ramadan. Support, terus saling berbagi, ada saling bersaing maksud dalam arti positif ya. Jadi, dan kita juga melihat akhirnya ada banyak inisiatif kreativitas, inovasi dari produk-produk UMKM itu sendiri. Jadi ada makanan-makanan yang baru dan yang maksudnya viral munculnya saat bazar Ramadan. Jadi mereka juga akhirnya saling belajar, saling menyesuaikan kebutuhan konsumen, dan itu sangat menariknya karena itu lahir dari pemula yang mungkin hari-harinya kita tidak lihat dia berjualan. Sementara itu, salah seorang pengunjung Jonso menyampaikan apresiasi dengan adanya Bazar Ramadan ini. Selain melihat solidnya toleransi, berbagai menu berbuka juga banyak tersedia dengan pemandangan laut, kapal pinisi, dan sunset yang indah. Perkenalkan, saya Jonso, bukan warga sini tapi saya pendatang di sini. Ya. Kalau untuk terkait bazarnya sendiri, saya sangat excited ya, gara-gara ini tuh kayak rame banget gitu. Terus dengan view-nya juga bagus banget kan, view-nya laut sama ada sunset. Baru di Bajo nih ada Bazar Ramadan tapi view-nya sunset. Diketahui Bazar Ramadan yang digelar IWAPI Manggarai Barat ini merupakan kali ketiga diselenggarakan. Dengan antusias pelaku UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya, IWAPI sendiri tidak mampu menampung banyaknya pelaku UMKM lain akibat ketersediaan fasilitas seperti tenda, sehingga beberapa UMKM belum dapat diakomodir untuk bergabung dalam Bazar Ramadan tahun ini. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur baru-baru ini menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2026. Laporan Lady Badin. Forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan LSM, dunia usaha, dunia pendidikan, serta kelompok difabel. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kabupaten Flores Timur, Apolonia Korebima SE-MSI kepada RRI menjelaskan bahwa konsultasi publik ini mewakili peran strategis dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan daerah. Masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan diharapkan memberikan masukan, saran, serta kritik guna memperkuat perencanaan pembangunan ke depan. Karena kita tahu bahwa masyarakat sebagai
pelaku pembangunan, dan juga mereka juga sebagai pemanfaat dari pembangunan itu. Melaksanakan semua pembangunan ini, kita tentunya berharap banyak masukan daripada publik, dalam hal ini berbagai stakeholder dan yang ada di masyarakat untuk memberikan masukan, saran, kritik dalam rangka penajaman tema dan prioritas pembangunan tahun 2026. Adapun tema RKPD 2026 yang diusung adalah penguatan transformasi untuk meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan. Apolonia menjelaskan tema ini berangkat dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam forum ini sejumlah isu strategis dibahas, termasuk peningkatan produksi pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah. Kita membahas bagaimana transformasi di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, ekologis, dan juga tata kelola pemerintahan. Khusus ekonomi memang kita membahas bagaimana swasembada pangan, bagaimana masyarakat siap untuk menghadapi program nasional makan bergizi gratis dengan swasembada pangan, sehingga bagaimana meningkatkan sektor pertanian, perikanan yang menjadi unggulan daerah. Ya, semuanya direncanakan dari awal, karena prinsipnya tidak ada hal yang dilaksanakan kalau tidak direncanakan. Apolonia mengungkapkan harapannya agar forum konsultasi ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.